Shalom, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang menikmati ibadah jam doa tanggal 8 Mei tahun 2024. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua dan selalu memberkati kita dimanapun kita berada. Meskipun pada sore malam hari ini kita bersama-sama menikmati ibadah jam doa melalui live streaming ataupun di rumah masing-masing ataupun dimanapun berada, Bapak Ibu Saudara berada, kami percaya Tuhan selalu ada hadir di tengah-tengah kita. Mari kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah doa kita. Mazmur 118 ayat yang ke-28 dan 29. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan meninggikan nama Tuhan Yesus. Kita akan memuji dan menyembah Dia. Bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Oh, kami nyatakan, ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran kami Tuhan. Oh, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan
langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, oh, mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, oh, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami ingin meninggikan Engkau, karena Engkau adalah Allah kami yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai kami, Engkau telah memulihkan kami, Engkau memberkati kami Tuhan dengan segala kelimpahan berkat yang Engkau terus serahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Pada malam hari ini kami bersama-sama, meskipun jarak yang terbatas, kami yakin percaya Tuhan, Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami. Dimanapun kami berada, Engkau hadir, Engkau memberkati setiap ibadah kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah doa kami ini dari pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, ucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan terus memuji Tuhan, karena Tuhan adalah yang mengasihi hidup kita. Kita akan pujikan dengan penuh sukacita. Kasih Yesus yang melebihi segalanya. Mari nyatakan, kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua, tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhan. Kita akan pujikan bersama sekali lagi. Nyatakan, kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua, kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Sekali
nyatakan, tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus, dari kasih Yesus Tuhanku, dari kasih Yesus Tuhanku, dari kasih Yesus Tuhanku. Puji nama Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita yang menjadi dasar firman Tuhan pada sore hari ini, yang diambil dari Yohanes pasal yang ke-21 ayat ke-15 sampai yang ke-19. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara di rumah. Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 sampai yang ke-19. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Dan kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus kepada Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau hendaki." Dan hal ini dikatakan untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Inilah firman Tuhan yang mendasari firman yang akan disampaikan oleh Diakon Casmudi pada sore hari ini. Kita akan bersama-sama siapkan hati dan pikiran kita. Tuhan adalah penolong kita, Tuhan yang selalu menyertai hidup kita. Dia adalah Tuhan yang setia dalam kehidupan kita, penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Sebab Engkau adalah penolong kami yang setia, Tuhan. Inilah hidup kami, inilah pujian kami. Mari nyatakan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku
bimbang, karena ku tahu kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang, hanya Yesus penolong yang, hanya Yesus penolong yang setia. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita akan datang kembali kepada Tuhan, memohon kasih karunia-Nya. Kiranya kuasa Roh Kudus akan hadir bersama kami dan menjelaskan apa maksud dan firman yang akan kami dengar. Bapa di dalam surga, kami datang Tuhan untuk mengucapkan syukur karena kasih karunia-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Engkau memberkati dengan kesehatan yang baik. Tuhan, terima kasih. Kiranya kami semua, anak-anak-Mu, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Dan kami selalu diberikan kesehatan yang prima sehingga kami boleh melayani Engkau lebih sungguh Tuhan. Terima kasih Bapa, pada sore hari ini kami anak-anak-Mu dikumpulkan kembali, dihimpun di tempat ini. Satu hal untuk beribadah kepada Engkau. Terlebih daripada itu kami akan mendengar firman-Mu. Ya Tuhan Roh Kudus, ajarkanlah kami untuk mengerti. Dan biarlah kiranya hati kami boleh ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Dan bukan hanya berhenti sampai di situ ya Tuhan. Kiranya Engkau bekerja melalui cara-Mu yang luar biasa. Setiap usaha dan apapun yang kami lakukan, oleh karena Immanuel, Engkau selalu menyertai dan memberkati dan membawa kami berhasil dan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Bapa, kami menyerahkan waktu yang ada ini. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang akan berbicara melalui hamba-Mu ini. Dan ampuni segala dosa keterbatasan kami. Dan biarlah Engkau sendiri yang akan menjelaskan dan memberikan pengertian kepada kami semua. Ampuni segala dosa dan keterbatasan kami ya Tuhan. Waktu yang ada ini kami serahkan kepadamu dan berbicaralah kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan kami percaya Tuhan memberkati saat ini. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, apa kabar? Immanuel. Sungguh luar biasa. Pada sore malam hari ini kami dipertemukan kembali dalam satu kesehatan yang baik dan kita semua diberi kesempatan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pada malam hari ini kita siap untuk ditaburi firman Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Agus Julianto yang sudah memberikan kesempatan kembali kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan kepada panitia ibadah yang menjadwal kembali kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, tema bulan ini sungguh menantang kepada kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pernahkah kita
bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Mungkin kita tidak sulit menjawab pertanyaan tersebut. Karena setiap orang punya cerita sendiri tentang dirinya yang mengasihi Tuhan. Bahkan jika telah mengalami hidup bersamanya, itu merupakan sesuatu yang sangat mudah dalam mengasihi Tuhan. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, bagi Petrus, dalam bacaan firman Tuhan pada malam hari ini yang sudah kita baca, Petrus mengalami kesulitan untuk mengasihi Tuhan. Sehingga Yesus harus bertanya tentang kasih Kristus, tentang kasih Petrus kepada Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, yang kita ambil dari Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian kami akan mengulas kembali. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus. Karena Yesus berkata ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahkan aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sampai di sini, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang mengasihi Tuhan. Firman Tuhan berbicara tentang kasih dan penggembalaan. Apakah yang dimaksud dengan gembalakanlah domba-dombaku? Sampai 3 kali disebut di dalam satu waktu dalam percakapan. Ini adalah menandakan begitu sangat pentingnya perintah yang Tuhan Yesus maksudkan dalam perkataannya. Apa yang dimaksud dengan gembalakanlah domba-dombaku? Kita semua harus belajar menjadi gembala sejati. Kita harus menyatakan kasih yang sama kepada orang lain yang dimiliki gembala agung, gembala yang baik untuk kita semua, yaitu Yesus Kristus, Tuhan. Setiap jiwa berharga baginya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, setiap jiwa berharga baginya. Kemudian Yesus menegaskan pula dalam hal mengasihi. "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Yaitu
Yohanes 14 ayat yang ke-15. Kasih merupakan perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia yang ditunjukkan melalui perbuatan kita kepada orang lain. Melalui kasih, kita dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara diri sendiri dengan Tuhan. Kasih dapat menciptakan hubungan harmonis dengan keluarga. Kasih dapat menciptakan hubungan harmonis dengan teman, dengan relasi, dengan komunitas, dan juga kepada orang yang di sekitar kita, atau bahkan kepada masyarakat di mana Tuhan kita berada, di mana Tuhan kita menaruh kita berada. Karena ada tujuan dan maksud di mana kita taruh, baik dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, ataupun dalam setiap dimanapun kita ada. Itu semua bukan suatu kebetulan, tapi Tuhan mempunyai maksud dan tujuan untuk memberitakan kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang mengasihi Tuhan. Karena Tuhan telah terlebih dulu, Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Inilah bukti kasih Allah kepada kita. Bagi kita yang percaya. Bagi kita yang percaya kepada namanya, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan kita. Inilah cara Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia mengutus anaknya. Dia mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Supaya melalui anaknya kita beroleh hidup sejati dan kekal. Inilah kasih. Inilah kasih. Bukannya kita telah mengasihi Allah, tetapi Allah mengasihi kita dan mengutus anaknya supaya melalui Dia dosa kita diampuni. Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan yang ke-17. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kasih berarti memberikan diri kepada orang lain. Mengutamakan kebutuhan orang lain daripada kebutuhan diri kita sendiri. Apa yang Yesus ajarkan tentang kasih? Yesus mengatakan demikian di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai 39. Demikianlah firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Siapakah sesamamu manusia? Adalah orang-orang yang bersama kita setiap hari. Orang-orang yang kita pertemukan dimanapun kita berada. Itulah sesama kita manusia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang mengasihi Tuhan. Gereja kita bulan ini mengambil tema, apakah aku mengasihi Yesus lebih dari orang lain? Tema ini bertanya kepada diri sendiri sekaligus untuk kita introspeksi diri sampai di mana saya dan saudara mengasihi Yesus. Pertanyaan ini semua seperti yang sudah kami sampaikan di awal dalam pendahuluan itu tadi, bahwa inilah sebagai bukti bahwa Tuhan yang mengasihi kita dan sejauh mana, sebesar apa kasih kita kepada Tuhan. Bagaimana cara kita menunjukkan kasih kita ini kepada Tuhan? Bagaimana?
kita menunjukkan kasih kepada Tuhan. Kita memperlihatkan kasih kita bagi Allah dengan cara mentaati perintah-perintahnya. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita akan baca bersama-sama. Karena ayat ini adalah suatu perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Yohanes pasal 13 ayat yang ke-34. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itulah perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan dengan mengasihi satu sama lain, kita akan buka di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-34. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang mengasihi Tuhan, dalam menjalankan perintah-perintah Tuhan yang sudah kita terima dengan ketaatan kita, mari kita mengasihi Tuhan dengan cara menggembalakan domba-dombanya. Domba-dombanya jemaat Allah atau domba-domba Allah atau domba-domba milik Allah. Mari kita bersama-sama saling bahu-membahu untuk menggembalakan domba-domba Allah, yaitu orang-orang yang sudah percaya yang membutuhkan kepedulian kita. Mari kita gembalakan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita mengingat akan akhir-akhir ini, kita semua sadar Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, setelah pandemi COVID, kita semua merasakan betapa sulitnya mengadakan persekutuan-persekutuan. Pertemuan-pertemuan, baik dalam kelompok KBW, baik dalam kelompok Mukjang, atau dalam persekutuan-persekutuan lainnya seperti persekutuan PBI, persekutuan WBI. Sungguh kita mengumpulkan kembali sulit, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Oleh sebab itu, firman Tuhan pada malam hari ini, kita diingatkan, mari kita akan bersama-sama kembali. Kita akan bersama-sama kembali mengadakan sebuah persekutuan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Malam hari ini pula kami diingatkan di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25 pula. Untuk bagaimana kita sebagai orang yang sudah dikasihi Tuhan, sudah percaya kepada Tuhan. Ibrani 10 ayat yang ke-25 mengingatkan kepada kita semua. Mari kita akan baca bersama-sama. Supaya ini adalah bisa mengingatkan kita kembali, menjadi komitmen kita kembali. Ibrani 10 ayat yang ke-25 mengatakan bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang sudah mendekat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang mengasihi Yesus, saatnya kesempatan untuk kita bangkit dalam menyongsong kebangkitan Kristus. Dan ingat Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, baik yang di rumah maupun yang ada di gereja ini, besok hari Kamis tanggal 9 Mei, kita semua akan beribadah bersama-sama. Kita akan beribadah bersama-sama di gereja ini, Gereja Baptis Kisendrono. Kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan yang hidup bagi kita sebagai orang
orang yang percaya, bagi kita anak-anaknya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dengan mengaktifkan dalam persekutuan di kelompok-kelompok, baik kelompok KBW maupun kelompok Mokjiang, dan di wilayah masing-masing, mari kita semua akan bangkit untuk bersekutu kembali, untuk mengadakan satu persekutuan. Mari kita akan bangkitkan kembali. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, suatu kesempatan bagi kami atas nama Komisi PI dalam hal ini mengingatkan kembali, kita mengharapkan, kami menghimbau supaya kita aktif kembali dari semua keterpurukan yang lalu. Sekarang kita akan bangkit bersama Kristus untuk menggembalakan domba-domba Allah, menggembalakan jemaat Allah yang ada di sekitar wilayah, di sekitar kita. Mari para panitia ibadah menghimbau pula kepada teman rekan kita, dan mari kita semua bersatu hati. Para gembala, para ketua KBW, dan semua kita akan bangkit. Dan inilah Bapak, Ibu, saudara sekalian, Yesus telah memberikan perintah melalui bacaan firman Tuhan yang disampaikan kepada Petrus dan malam hari ini disampaikan kepada kita semua. Sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan, bahwa sesuai dengan tema kita, apakah aku mengasihi Yesus lebih daripada orang lain? Mari kita akan bangkit, kita akan gembalakan domba-domba Allah yang ada di sekitar kita. Kita adakan persekutuan dan semangat kembali untuk bersekutu di dalam Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku, yaitu jemaat Allah, domba-domba Allah yang ada di sekitar kita. Demikianlah renungan pada malam hari ini untuk mengantarkan kami dalam persekutuan doa pada hari Rabu malam ini. Kiranya Tuhan memberkati dan kuasa Roh Kudus akan memberikan jamahan dan lawatan kepada ibu bapak saudara sekalian untuk lebih lagi di dalam kita menggembalakan jemaat Allah. Mari kita akan berdoa. Tuhan Bapa yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, kami sungguh bersyukur kalau malam hari ini kami diingatkan kembali bagaimana kami untuk taat menjalankan perintah-perintah Tuhan, supaya kita semua ambil bagian di dalam menjalankan, menggembalakan domba-domba Allah yang sangat membutuhkan kepedulian kita semua. Tuhan, sekiranya apa yang sudah kami dengar, kami lihat, ini menjadi rema dan menjadi semangat untuk maju lebih lagi di dalam melayani Tuhan. Dan satu hal dalam semua yang kami lakukan ini adalah untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah apa yang sudah kami kerjakan dan apa yang akan kami lakukan. Tuhan selalu menolong dan menguasai akal budi pikiran kami ini ya Tuhan, supaya kami semua tetap ada di dalam jalan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Immanuel. Haleluya. Amin.
terima kasih atas renungan yang disampaikan oleh Diakon Casmudi pada malam hari ini. Kita akan responi firman Tuhan. Pada malam hari ini kita nyatakan kasih Allah kita sungguh telah terbukti, di mana Ia telah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita nyatakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti, nyatakan sekali lagi, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kita nyatakan sekali lagi, kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Evangelis Resa Pauki akan membawa kita dalam doa. Baik, terima kasih kepada Diakon Casmudi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita semua pada malam hari ini. Kita bersyukur walaupun hanya secara streaming kita bertemu, tetapi saya yakin dan percaya kita semua diberkati lewat setiap pujian penyembahan kita maupun setiap doa yang kita naikkan ke dalam hadirat Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini, saya mempersilakan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang mengikuti ibadah jam doa pada malam hari ini, silakan bisa mengambil saat berdoa secara pribadi di rumah masing-masing bersama dengan keluarga yang ada ataupun secara pribadi mendoakan setiap pergumulan-pergumulan kita semua
secara pribadi maupun dalam pelayanan, dalam setiap program dan kegiatan gereja. Mari kita dukung di dalam doa, dan tidak lupa kita mendoakan bagi bangsa dan negara kita. Setiap pemimpin-pemimpin yang sudah Tuhan percayakan memimpin bangsa dan negara kita. Kita akan berdoa menaikkan segala pergumulan. Silakan bisa mengambil waktu untuk berdoa secara pribadi maupun bersama dengan keluarga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.